sahabat yang ada di sekitarnya berselisih pendapat. Sebagian berpendapat bahwa Rasulullah sedang dalam kondisi sakit dan Al-Quran sudah cukup sebagai pegangan atau pedoman hidup. Sementara itu yang lain menginginkan agar diberikan kitab supaya Rasulullah bisa menuliskan petunjuk tambahan, jadi pengen lebih dari Al-Quran. Tapi kan menurut sahabat yang lainnya Al-Quran itu sudah cukup, di Al-Quran sudah tertulis semuanya. Terus selanjutnya bahasan yang kedua yaitu Rasulullah dirawat di rumah di kediaman Aisyah. Ibnu Ishaq menyampaikan bahwa Aisyah radhiyallahu an menceritakan bahwa dalam perjalanan pulang dari rumah salah satu istrinya, Rasulullah dipapa oleh dua orang yaitu Al-Fadli bin Al-Abbas dan Ali Abu Thalib. Aisyah mengabarkan bahwa ada Rasulullah yang membutuhkan bantuan untuk kembali ke rumahnya. Aisyah melanjutkan bahwa kondisi Rasulullah semakin parah dan beliau tidak sadarkan diri. Dalam keadaan tersebut, beliau meminta agar disiramkan 7 gayung air dari berbagai sumur untuk membantu kesembuhannya sehingga dapat keluar dan memberikan wasiat kepada umatnya. Aisyah kemudian mendudukkan beliau di gelas air milik Hafsah binti Umar dan menyiramkan air kepada beliau hingga beliau merasa cukup. Jadi ada air terus disiramkan ke Rasulullah, itu keadaannya sangat panas gitu. Jadi biasanya orang kalau kita dikompres itu kan airnya itu masih terasa, tapi Rasulullah waktu ketika sakit airnya itu langsung kering, kompresnya itu langsung kering. Terus selanjutnya itu perintah Rasulullah untuk mengirimkan pasukan Utsman bin Zaid. Nah, ketika Rasulullah sakit parah itu masih memikirkan kaumnya. Kaum muslimin meragukan Rasulullah menunjuk Utsman bin Zaid sebagai komandan pasukan perang. Utsman bin Zaid ini masih muda usianya. Terus berbagai kalangan pula sahabat-sahabat utama di antara pasukan menanggapi keberatan karena mereka sangat muda. Terus Rasulullah keluar dari tempat duduk mimbar untuk memuji ke Allah serta menegaskan bahwa tidak ada yang boleh menghalangi keberangkatan pasukan bersama. Beliau mengingatkan bahwa mereka juga meragukan kemampuan ayah Usama Zaid bin Haris, tetapi Zaid terbukti layak dan menekankan bahwa Usama juga pantas untuk memimpin. Pas saya membaca ini, saya teringat kayak ke Pak Muhtar yang muda-muda ini diberi peluang gitu loh, sampai ada yang bilang kok arek cilik ini dikasih uang banyak buat melanjutin. Nah, ini saya sangat langsung nyambung gitu. Yang muda-muda diberi peluang buat belajar di sini gitu. Setelah Rasulullah turun dari mimbar, kaum muslimin pun bersiap untuk berangkat. Namun sakit Rasulullah semakin memburuk. Rasulullah itu waktu sakit masih ingin ikut berperang, tapi keadaan semakin memburuk. Utsman bin Zaid dan pasukannya berhenti di Al-Juf, satu faskeh dari Madinah, untuk memantau kondisi Rasulullah yang semakin kritis dan menunggu keputusan Allah terkait nasib beliau.